Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini saya akan membahas tentang berita duka atas meninggalnya seorang tokoh besar dalam dunia intelektual, filsafat atau ilmu sosial secara umum, yaitu Jürgen Habermas asal Jerman, yang meninggalnya diberitakan pada Sabtu 14 Maret 2026, artinya 3 hari yang lalu pada usia 96 tahun. Tentu dunia intelektual merasa kehilangan atas kepergian sang pemikir besar tersebut. Nah, Habermas meninggalkan banyak sekali warisan keilmuan yang luar biasa, bukan hanya dalam ilmu sosial politik, tapi juga bisa dimasukkan ke dalam konteks-konteks keilmuan yang lain. Nah, dari sekian banyak warisan keilmuan, ada salah satu konsep yang akan saya bahas dalam konteks ini adalah tentang public sphere, ruang publik. Kalau orang bicara tentang public sphere, tentang ruang publik, pasti akan merujuk kepada Habermas. Karena Habermas menulis tentang public sphere ini dalam salah satu karyanya, The Structural Transformation of Public Sphere pada tahun 1962. Meskipun sekarang di era internet muncul istilah new public sphere, ruang publik baru, di mana lokusnya adalah media sosial tetapi konsep public sphere pasti akan merujuk kepada Habermas. Nah, apa sesungguhnya public sphere atau karakteristiknya apa? Nah, public sphere dalam kacamata Habermas itu lokusnya pada saat Habermas hidup dan berkembang adalah kafe kafe, salon, di mana orang-orang bisa berkumpul di situ menyampaikan pendapatnya secara bebas, secara setara, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan, dan tidak ada yang mengontrol. Nah, karena itu beberapa karakteristik public sphere. Yang pertama adalah dari sisi aksesibilitas, bahwa yang namanya public sphere itu terbuka bagi siapa saja, tidak mengenal status. Mau dia dari kalangan borjuis maupun kalangan proletar. Di Jerman kan dulu istilah borjuis proletar, atau kalangan manapun. Meskipun dalam prakteknya mungkin ini kenyataannya tidak semua kalangan bisa masuk, bisa bukan tidak bisa, tapi mungkin tidak memiliki waktu atau kesempatan tetapi secara prinsip ini terbuka untuk semuanya. Itu public sphere. Yang kedua, dan ini sangat penting, adalah tidak ada kontrol dari negara. Jadi setiap orang yang ada di ruang publik seperti kafe bebas menyampaikan pendapatnya tanpa ada rasa kekhawatiran, tanpa ada rasa ketakutan. Ada yang merekam kemudian menyampaikannya ke negara Intinya tidak ada dominasi negara di ruang publik. Semua orang sama dan bebas berbicara apa saja. Dan ini nanti yang kemudian menjadi konsep tindakan komunikatifnya Habermas. Jadi setiap orang setara dalam menyampaikan pendapatnya. Itu nanti wujudnya adalah masyarakat komunikatif. Dan karakteristik yang lainnya adalah bahwa ruang publik ini menghadirkan pembicaraan-pembicaraan atau diskusi-diskusi yang rasional tentang topik-topik yang menyangkut kepentingan umum, kepentingan bangsa, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan politik, negara, dan sejenisnya. Jadi di ruang publik
suasana menjadi hidup karena orang berbicara tentang topik-topik yang menarik, tentang topik-topik yang aktual, yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak atau kepentingan orang banyak, tanpa ada rasa takut, kekhawatiran ada dominasi negara atau mungkin bahkan dominasi ekonomi gitu ya. Sehingga public sphere ini benar-benar merepresentasikan sebuah ruang, sebuah tempat ya di mana orang bebas menyampaikan pendapat. Nah, itu saja salah satu warisan keilmuan yang ditinggalkan oleh Habermas. Ya, semoga ya Habermas diterima di sisi Tuhannya. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.